juga udah tahu, Neng, apa kerjaannya Mbak Popi. Mbak Popi itu emang perempuan nakal. Shh, Umi. Gak pernah kamu boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya fitnah. Ini bukan fitnah, Neng, tapi kenyataan. Kalau Mbak Popi itu pelacur. Astagfirullahaladzim. Tapi saya dengar katanya Mbak Popi kalau Pak Nasir itu langganannya. Berarti Mbak Popi bekas langganannya Pak Nasir, Neng. Jangan-jangan Kadang-kadang gue suka kangen lo sama nyokap gue. Gue tahu nyokap lu tuh nggak pernah kangen sama lo. Makanya lu disekolahin jauh-jauh supaya bokap nyokap lu nggak deket sama lo. Ini serius, Yan. Apalagi kalau di saat ulang tahun bokap dan nyokap. Rasanya gue pengen pulang gitu. Ingin merayakan bersama-sama. Memangnya lu nggak punya perasaan yang sama seperti gue, Yan? Sur, lu tuh kenapa sih, Sur? Kok tiba-tiba jadi sentimental gini? Biasanya lu tuh boro-boro ngomongin soal perasaan, apalagi ngomongin soal orang tua. Lu jangan-jangan salah makan kali. Gue itu cuma... Cuma apa? Gue cuma mau bayar hutang, Yan. Hah? Bayar hutang? Pokoknya lo mesti tolongin gue, Yan. Gue gak mau ditangkap polisi, Yan. Gue gak mau di penjara, Yan. Please. Lu kenapa sih? Pokoknya lo mesti datang ke ulang tahun nyokap lo, Yan. Oh, gua tahu. Lu pasti disuruh sama nyokap gue untuk ngebujuk gue supaya pulang, iya kan? Bukan cuma nyuruh, Yan. Tapi sudah ngancam. Bahkan katanya kalau sampai gue gagal ngebujuk lo pulang, gue mesti pulangin uang itu, Yan. Pokoknya lo mesti datang ke ulang tahun nyokap lo besok, Yan. Please, Yan. Please. Please, Yan. Lu tuh ya. Ini demi persahabatan kita, Yan. Masa lo gak mau, Yan? Gue gak mau ditangkap polisi, Yan. Gue gak mau di penjara, Yan. Gue gak mau disiksa, Yan. Dihukum gantung nanti, Yan. Gak mau, Yan.
Please, Yan ya, mau Yan ya, please. Yan, Please. Yan, please. Kamu akan datang besok. Aduh, syukurlah Mama senang sekali. Ini hadiah yang paling indah buat ulang tahun Mama. Kamu nggak bohong kan? Kamu nggak akan ngecewakan Mama. Terima kasih, Yan. Oke deh, Mama tunggu besok ya. Ya udah sayang. Saya harus memanfaatkan kepulangan Adrian besok. Sebaik mungkin. Adrian mana ya? Kok belum muncul juga? Iya. Apa sebaiknya disusul aja, Neng? Neneng kan sudah tahu rumahnya. Abang khawatir, jangan-jangan dia sakit. Enggak sih, kemarin baik-baik aja kok, Bang. Ya syukur kalau baik-baik aja. Yuk, Bang, yuk. Enggak nunggu Mas Adrian. Selamat malam. Bisa bicara dengan Ibu Marta? Marta Dinata. Hah? Sudah pindah? Ah, nggak mungkin dong. Iya. Maaf ya. Mama mau undang keluarganya Bu Marta ke sini. Iya. Mama ingat mereka punya anak 3 orang perempuan. Tapi mereka sudah pindah. Pindah kemana ya? Kopinya, Non. Pahit banget sih. Ya memang pahit, kan belum dikasih gula. Gimana sih kamu? Kok kopi susu nggak dikasih gula? Ya, ini gulanya. Kan selera orang macam-macam, Non. Di restoran-restoran aja. Itu gula tuh ditaker sendiri, Non. Biar sesuai dengan selera masing-masing. Ya enggak? Kamu jangan sok tahu ya. Jangan sok ngajarin saya. Radiman. Nah, kok nomor lama ini? Kayaknya kita emang nggak pernah dengar kabar mereka deh, Mah, dari sebulan yang lalu. Iya, pindah kemana ya? Ibu Marta bersama keluarganya sudah pindah rumah, Nyonya. Kok kamu tahu? Saya kan pernah bekerja sama Bapak Radiman Marta Dinata. Tapi saya berhenti sejak mereka pindah ke Bogor. Kamu tahu alamat mereka? Bukan cuma alamatnya saja, nomor teleponnya saya tahu. Saya kan sering kontak-kontakan sama Darsi. Siapa Darsi? Darsi itu pacar saya, Non. Pembantunya Bu Marta. Mana nomor teleponnya? Cepat ambil. Sebentar, Ibu. Yang diharapkan datang sendiri. Ternyata si Duluh itu ada gunanya juga ya, Mah? Ana, hari ini kamu bisa lembur kan? Soalnya Adrian dan Cencen izin tidak masuk, ya? Kenapa ya, Bu? Apa Adrian sakit? Saya kurang tahu, tapi yang pasti hari ini kita kekurangan tenaga. Jadi saya harap kamu bisa, ya? Bisa, Bu. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Adrian sakit. Pasti sakitnya cukup berat sampai nggak bisa masuk kerja. Halo, Jeng Marta, apa kabar? Baik. Pindah kok nggak bilang-bilang sama saya sih? Maaf Bu, belum sempat, masih sibuk. Terima kasih loh untuk undangannya. Jeng kan teman dekat saya. Kehadiran Jeng di ulang tahun saya sangat penting artinya buat saya. Baik, maaf ya suami saya tidak bisa datang. Sedang ada pertandingan golf dengan teman-temannya. Duh, sayang sekali ya. Tapi bagaimana, Pak Marta? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Syukurlah. Ini pasti Mita.
Tante masih inget aja sama saya? Tentu dong, Tante selalu ingat kamu. Adrian juga pasti ingat kamu. Adrian? Anaknya Tante Ratna, itu loh yang dulu teman kamu sekolah 1 SMA. Oh ya? Tapi Mita sudah lupa tuh. Tampangnya kayak apaan ya? Sebentar lagi Adrian akan datang. Kalian bisa bernostalgia. Mari silakan masuk. Ayo. Dul, nih lo bawa keluar sana. Masa nyuruh gua sih? Mau si Odoy no, ngapain aja. Doy, bawa keluar nih. Enak aja nyuruh Odoy. Odoy mah orang lama di sini, kamu orang baru di sini. Udah, itu aja suruh ah. Nur, lu aja deh, Nur. Ya, gue masih banyak kerjaan, Dul. Gua takut nih, Nur. Lo takut sama siapa sih, Dul? Emangnya tamu-tamunya itu binatang buas apa? Pakai takut segala. Lagian, lu juga biasa suka mejeng. Dul, kali-kali aja tamu di depan itu cakep-cakep. Ya, udah sana buruan. Lu nggak tahu sih, Nur. Di antara tamu-tamu itu ada yang namanya Non Mita. Non Mita. Non Mita siapa, Dul? Ada yang mau tahu? Iya, siapa? Non Mita itu anaknya Ibu Marta, bekas majikan gua dulu. Itu lebih galak daripada ibu. Wah, itulah yang membuat gua trauma. Tahu lu trauma? Oh, enak. Odoy juga suka manis, Dul. Odoy mah suka. Kecebong batu. Mah, Adrian udah datang, Mah. Akhirnya putra saya datang. Sebentar ya, Jeng. Hai, Ma. Hai. Selamat ulang tahun, Ma. Terima kasih, sayang. Akhirnya kamu datang. Kamu masih ingat Mita, kan? Mita. Mita yang mana ya? Teman saya banyak yang namanya Mita, Ma. Maksud kamu, nama Mita itu pasaran, gitu? Mita, bekas teman kamu SMA dulu. Kan kamu setiap hari menanyakan Mita terus sama Mama. Masa kok tiba-tiba sekarang lupa? Oh, hai. Apa kabar? Baik, kamu? Baik. Sorry loh, soalnya pacar saya juga namanya Mita. Apa? Ma, saya kenalin ya, sebentar. Mita. Yes, darling. Mita, sini. Mita, perkenalkan, ini mama saya. Mama ini Mita. Tante, selamat siang, Tante. Perkenalkan, nama saya Centila Sasmita Khairina. Biasa Mas Ian memanggil saya dengan nama Mita. Bisa aja. Saya mau minta maaf. Karena Bapak harus pulang lagi ke Jakarta. Bukan itu yang Bapak sesali. Tapi perbuatan kamu kabur malam-malam dari rumah. Bapak sangat khawatir kamu terjerumus dalam pergaulan bebas. Sepeninggal almarhumah ibumu, Bapak mati-mati menjaga kamu. Apalagi kamu perempuan. Ulfa, kamu harus menjaga diri dan martabat kamu. Saya janji gak akan mengulangi ini lagi, Pak. Saya menyesal. Saya menyesal, Pak. Saya yang salah. Anak ini siapa ya? Saya Adit, teman sekolahnya Ulfa. Dan saya yang ngajakin Ulfa malam itu, Om. Ulfa, Enggak, Pak. Saya nggak kenal sama dia. Saya nggak kenal. Sekali lagi saya minta maaf, Om, atas musibah yang udah terjadi, Om. Saya merasa bersalah sekali, Om. Kalau aja malam itu saya nggak ngajak Ulfa, mungkin ini nggak akan terjadi, Om. Pergi kamu. Saya nggak kenal sama kamu. Pergi. Ulfa. kamu kenapa jadi histeris begini sih? Maaf ya, Nak ya. Nggak apa-apa, Om.
Mari Om. Gue harus bertanggung jawab. Kalau enggak, gue akan merasa bersalah seumur hidup. Almarhum Papa menginginkan kamu jadi pengusaha. Tapi sekarang kuliah kamu pun sudah berhenti. Apa sih yang menyebabkan kamu berubah, ya? Saya punya alasan kuat, Ma. Saya mohon pengertian dari Mama. Kan Mama yang mengharapkan saya segera berkeluarga. Iya, Mama kan berusaha mencarikan jodoh buat kamu. Tapi kamu selalu menggagalkan usaha Mama. Untuk yang satu itu Mama nggak usah khawatir. Mama nggak perlu repot-repot mencarikan jodoh buat saya. Maksud kamu mau kawin sama perempuan yang bentuknya gak jelas itu? Enggak lah, Ma. Saya masih waras kok. Lantas kenapa dia kamu bawa datang sini? Karena saya tahu Mama pasti akan berusaha menjodohkan saya begitu saya pulang. Kalau sudah tahu, kenapa kamu masih mau datang? Yang pertama, hari ini adalah hari ulang tahun Mama. Yang kedua, untuk menghapus utang Surya. Saya harap Mama nggak lupa perjanjian Mama dengan Surya. Dengan kedatangan saya sekarang, semuanya selesai. Saya mesti kerja, Ma. Ian, Selamat ulang tahun, Ma. Percaya, Ian nggak akan ngecewain Mama. Kan jangan kena air ya lukanya. Kalau kena air, cepat kembali kemari. Dan minggu depan perbannya harus diganti. Iya, Sus. Silakan selesaikan biaya administrasinya di kasir. Oh ya, Dan ini resep antibiotiknya. terima kasih. Sari, kenapa? Ana sih, kan saya sudah bilang, jangan dibawa ke dokter. Oh, ini udah biarin saya yang urusin. Saya tahu kok kesulitan kamu. Alhamdulillah, saya ada tabungan lebih sedikit, tapi bisa untuk bayar ini. Ana, terima kasih ya. Kembali kasih. Aduh, sorry. Yang penting sekarang saya bawa kamu pulang ya. Kamu istirahat ya. Iya, iya. Hati-hati tangannya. Halo Rosi. Malam minggu ini rencana kamu mau kemana? Banyak. Emang kenapa? Mau kemana sih? Mau shopping, ke salon, shopping lagi, pokoknya sampai tutup deh. Kenapa sih nanya-nanya? Ah, kalau kamu ndak keberatan, aku mau kok nemenin kamu. Walaupun sampai mallnya tutup, aku mau. Nemenin doang nggak penting lagi. Maksudnya itu bukan sekedar nemenin, Ros. Maksudnya itu saya mau bantuin kamu bawain belanjaan kamu gitu. Sur, Oh ya, semuanya sudah beres. apa kabar Yan? Baik, baik. Wow, cincinnya bagus banget. Pastinya berlian tuh. Berapa karat tuh? Yan, kok gue baru lihat lo pakai cincin ini, Yan? Ini cincin pemberian dari almarhum bokap gue waktu gue ulang tahun. Gue pakai lagi, kali-kali aja bawa hoki. Lo kemana aja, Yan? Kok udah lama sih nggak kelihatan di kampus? Sampai kangen gue. Kangen? Kangen sama saya? Yan, lo lihat itu, Yan. Baru ngeliat cincin begitu saja, matanya langsung hijau, Yan. Rosi, kamu mendingan kangen sama Surya. Soalnya yang kangen sama saya itu udah banyak. Ada seorang gadis yang selalu kangen sama saya. Sebentar.
Sayang. Hai. Halo teman-teman. Kenalkan saya tunangannya Mas Adrian. Gila ya lo, cakep-cakep ya, tapi seleranya kayak gitu. Ih, amit-amit egois. Siapa sih tuh cewek nggak sopan amat? Kayak kecakapan aja. Cakapan juga cencen ya. Yan, ini dari planet mana, Yan? Ini teman kerja gue. Dia yang nemenin gue ke ulang tahun nyokap barusan. Ulang tahun nyokap, Yan? Berarti utang gua sudah lunas, Yan? Yoha. Terima kasih, Yan. Terima kasih. Bang Sate, jangan terima kasih ke dia doang dong. Saya juga. Saya kan berjasa. Iya, Sur. Si Cencen nih nemenin gue barusan ke ulang tahun nyokap. Siapa namanya? Cencen. Masih sadis deh. Malu kan di depan umum. Masya Allah. Yan, gua kira perempuan beneran, Yan. Ternyata perempuan modifikasi, ya. Udah deh, jangan banyak ngomong. Masya Allah. Ya lo tau gue lah, gue kan gak mungkin pindah ke lain hati. Gue gak mungkin pindah ke cewek lain. Tukang sate, siapa sih itu namanya tadi? Oh iya, kenalkan nama saya Surya. Biasa dipanggil Surya Khan. Surya Khan. Surya Khan. Centila Sasmita Hairina Khan. Ya udah, Sur, gue cabut dulu ya. Gue harus kerja. Yuk, Cen. Oke. Lu Mas ya. Ih, kayak Sarukan ya. Hati-hati, hepatitis, Yan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ana mana Sari? Ibu udah dengar kan kecelakaan tadi? Sudah. Sari nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, Bu. Saya baru aja nganterin Sari pulang. Kata dokter sih dia harus istirahat bangsa sehari 2 hari gitu, Bu. Karena luka bakarnya cukup parah. Ada-ada aja. Sekarang kita bukan hanya kekurangan waiters, tapi juga kekurangan 1 juru masak. Bu, Adrian ada kan? Dan Cencen. Maksud saya apa mereka sakit atau absen atau... Mereka cuma minta izin absen siang ini aja kok. Tuh kan, diam-diam Ancet juga naruh perhatian sama Ye. Lika! Kamu ngambil uang Mama? Enggak, Mah. Saya kalau mau ngambil uang kan selalu minta izin dulu sama Mama. Emang kenapa? Mama kehilangan uang. Mama salah hitung kali atau Mama naruh uangnya di mana, Mah? Tidak mungkin Mama salah hitung. Mama paling hati-hati sama uang. Dan Mama ingat betul, uang Mama selalu ada 10 juta. Sekarang tinggal 8, berarti 2 juta hilang. Ada yang curi. Si Adrian, Mah, mungkin yang ambil uang Mama. Nggak mungkin. Tapi saya yakin si Adrian butuh uang, Mah. Tidak mungkin Adrian mengambil uang. Dikasih aja dia nolak. Lagian Adrian nggak masuk kamar ini. Dia hanya masuk kamar dia sendiri. Dan Mama juga menyaksikan kalau dia hanya mengambil beberapa pakaian dan cincin hadiah dari almarhum Papa. Ya udah, Mah. Kalau gitu sekarang kita geledah semua kamar-kamar pembantu kita. Halo. Kamu nggak apa-apa? Kenapa? Kamu khawatir sama saya? Setelah seharian saya nggak masuk kerja. Oh enggak, saya nggak khawatir. Saya biasa-biasa saja. Yang khawatir justru Bu Jessie. Kan kita kekurangan waiters. Bohong. Kamu bohong, saya tahu. Ana, bohong itu dosa. Apalagi ngebohongin diri sendiri, Pak Mali. Ana. Saya lagi sibuk, saya mesti terima tamu. Ana. Kamu bilang kalau di tempat kerja kita boleh ngobrol. Ya udah, mau ngobrolin apa? Saya cuma mau minta tolong ingetin Tino. Besok jangan sampai lupa ke lapangan bola, main bola. Nanti saya sampein sama Tino. Ana. Kamu juga ikut ke lapangan kan?
Insya Allah, lihat keadaan besok gimana. Kamu nggak bisa bohong sama saya, Ana. Saya tahu kamu juga punya perasaan sama saya. Masya Allah, ada apa nih, Non? Kayak polisi lagi razia bandar narkoba. Aduh, kamar saya udah rapi-rapi, berantakan lagi. Di mana duit itu kamu umpetin? Duit apa, Non? Duit saya yang kamu curi, tahu? Nyonya, fitnah saya. Fitnah kan lebih kejam daripada pembunuhan. Mendingan Nyonya sama Non bunuh aja saya. Siapa tahu besok masuk dalam berita. Kita udah periksa kamar si Odoy, kamar si Nur, kamar supir. Sekarang tinggal kamar kamu yang mau kita periksa. Kamu kan orang baru, pasti kamu yang curi. Demi Allah, Nyonya, saya nggak pernah curi. Satu-satunya yang pernah saya curi cuma... Tuh kan, kamu pernah nyuri. Ayo ngaku. Saya nggak mau ya di rumah ini ada pencuri. Saya belum habis ngomong. Maksud saya pernah mencuri hatinya Darsi, pacar saya. Cari terus, Lik, sampai dapat. Brengsek. Mah, Adit pergi dulu, Mah. Mau kemana kamu? Mau minjem buku ke rumah teman. Berapa lama? Paling kalau nggak macet sejam. Ya? Ya sudah. Karena situasi, kondisi, serta untuk memperkecil biaya operasional, saya terpaksa harus memecat beberapa di antara kalian. Kenapa begitu, Bu? Apa restoran ini kurang dapat profit? Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Tapi terhitung malam ini, uang sewa tempat dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Oleh karena itu, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap kalian yang terpaksa harus kena PHK. Itu semua bukan karena kalian kerja tidak baik, bukan karena kerja kalian tidak bagus, tapi karena terpaksa. Bahkan saya ragu apakah jalan seperti ini akan membawa keberhasilan. Karena kalau saya gagal, restoran ini harus ditutup. Astagfirullahaladzim. Restoran ini mau ditutup, Bu? Ya, itu kemungkinan yang terburuk. Ibu jangan putus asa ya. Saya tahu sekarang Ibu sedang menghadapi jalan buntu. Tapi Ibu harus tetap tawakal. Percaya sama kebesaran Allah. Ya, terima kasih, Ana. Tapi kelihatannya walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil biaya operasional, saya merasa tidak akan mampu melunasi uang sewa yang sudah jatuh tempo. Tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah, Bu. Kita semua pasti bantu doa ya. Iya, Bu. Oh, jangan khawatir, Pak Nasir. Sudah saya siapkan semuanya. Cuma biaya memang agak sedikit mahal. Maklum semua pada serba kilat, ya kan? Tentu ada biaya ekstranya. Iya, untuk 100 undangan. Semua sudah saya siapkan, Pak. Selamat malam. Pasti rame ya, Bu ya? Terus nangkep Leno nggak, Bu? Ngapain saya buang duit segala untuk pesta besar? Oh iya, Bu, benar. Lah, tapi tadi Ibu bilang undang 100 orang. Bagaimana? Saya cuma bohong, tahu nggak kamu? Supaya saya dikasih biaya lebih besar lagi. Oh. Jadi Ibu bohongin calon menantu Ibu? Biarin aja. Pak Nasir itu uangnya kan banyak.
biar saya tipu juga, dia nggak akan bakal jatuh miskin, tahu? Tapi tetap dong ada perayaannya, Bu. Paling enggak dangdutan kek, kasidan kek. Kamu kok ngurusin pesta besar segala sih? Kamu diundang juga enggak, tahu nggak? Masa sih Umi nggak diundang, Bu? Umi, kamu ngaca dong. Kamu itu kan cuma pembantu, bukan siapa-siapa. Minta diundang segala macam kamu. Dengerin. Saya mau pergi nih, mau ngambil pesanan kebaya. Nanti jangan lupa kasih makan Tino, dengar? Ibu, Umi kan juga orang. Masa nggak diundang? Lagian kan orang yang paling dekat sama Neng Ana kan Umi. Saya sangat kagum sama kamu, Ana. Kamu nggak perlu jawab pertanyaan saya, kamu nggak perlu berbicara. Tadinya saya nggak yakin sama kebesaran Allah. Setelah saya melihat, akhirnya saya yakin. Amin, insya Allah kita sama-sama bantu doa ya. Doa? Habis sholat, kita doain biar Bu Jessi usahanya lancar. Ya ampun, ini rumah isinya majalah sama komik semua. Sur. Sur. Lo punya Quran nggak? Apa? Al-Quran. Al-Quran? Al-Quran? Ada kok yang ada. Tapi di mana ya? Dulu kalau nggak salah bokap gue naruh Yan. Tapi gue lupa di mananya Yan. Memangnya ada apa sih kok mendadak nyari Al-Quran? Nggak apa-apa. Gue cuma lagi pengen deketin diri aja sama Allah. Udah lama nggak baca Quran. Nggak kayak Ana. Tuh kan. Mau baca Al-Quran pasti gara-gara si Ana kan? Ya mungkin memang udah kehendak Allah. Gue diingetin melalui dia. Ya Allah, ya Tuhan. Hanya kepadamu lah aku memohon ya Allah. Dan hanya kepadamu ya Allah. Aku meminta. Allah, Maha Suci Allah. Bantulah Ibu Jessi dalam usahanya ya Allah. Dan nasib seluruh karyawan yang terlibat ya Allah. Lapangkanlah mereka ya Allah dari segala kesusahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Bu. Ya Bu. Gimana, Mi? Bagus kan? Jangan pegang-pegang, nanti kotor. Boleh dong, Bu. Pegang dikit baju pengantinnya. Biar ketularan enteng jodoh. Nih, siapa bilang baju pengantin? Ini buat saya, tahu? Oh. Ibu panggil tadi. Sini kamu. Coba nih, baju pengantin kamu. Ayo. Ayo kasihkan. Yang mau jadi pengantin siapa sih, Bu? Kok bajunya Ibu lebih bagus dari bajunya Neng Ana? Bawa aja kamu. Cepat. Baju pengantin siapa? Baju pengantinnya Neng Ana. Iya kan, Bu? Iya. Kenapa kamu? Bukannya senang dapatin orang yang sudah mau menikahi kamu? Lebih cepat kamu itu menikah. Lebih cepat saya dapatkan rezeki nomplok. Bu, saya apa? Saya bilang, coba itu pakaian. Saya cuma ingin. Ingin apa kamu, hah? Ingin tahu seberapa sialnya nasib kamu, begitu? Ya.
Saya takut dosa, Bu. Banyak ngomong kamu. Sini, saya yang kocok. Lihat nih, kartu pertama saja sudah gelap. Nih, kartu peruntungan kamu. Setelah kamu kawin, hidup kamu akan senang. Dan ini gelap lagi. Artinya, suami kamu itu akan ketiban sial setelah kawin sama kamu. Kalau dia tidak sakit keras, dia akan mati setelah kawin sama kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Pak Nasir itu orang kaya. Kamu akan menjadi janda kaya kalau ditinggal mati. Nangis lagi. Kamu tahu? Saya ini sudah puluhan tahun jadi tukang peramal. Kartu saya tidak pernah bohong dan tidak pernah ngaco. Kalau kartu saya ini ngaco, sudah lama langganan saya kabur. Buktinya sampai sekarang, langganan saya masih banyak. Itu artinya kartu saya tidak pernah bohong dan tidak pernah meleset.